Pelajaran kita tentang statistika, kita akan belajar tentang yang namanya median dan kuartil. Nah, jadi apa sih median? Median itu adalah nilai tengah, bisa dikatakan sebagai data atau nilai yang membagi semua data menjadi dua bagian. Jadi kalau kakak misalkan punya data, nilainya 1, 3, 4, dan seterusnya, kakak mau tahu nih, nilai mana sih yang ada di tengah-tengah dari semua data itu? Itu namanya median. Nah, kalau untuk mencari median, jika terdapat suatu data tunggal, maka langkahnya gampang nih. Kita pertama urutkan dulu datanya, kemudian kita mencoret data dari depan dan belakang. Nanti angka terakhir yang di tengah sendirian itu adalah mediannya. Tapi kalau ternyata di tengahnya nanti tersisa dua data, ya, dua nilai, maka nilai mediannya didapat dengan rumus data dua-duanya dijumlahkan dibagi dua. Nah, kalau kuartil itu apa? Kuartil ini seperti median, cuma sekarang dia membagi panjang data itu menjadi 4 bagian. Nanti ada 3 kuartil, kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah. Biasanya kuartil tengah atau kuartil 2 itu disebut juga median, karena dia membagi data itu sama besar. Nah, untuk mencari kuartil tengah mirip seperti dengan median, untuk mencari atas dan bawah, kita bisa menggunakan cara yang sama dengan data yang tersisa, gitu ya. Nah, bagaimana dalam data yang dalam bentuk tabel frekuensi? Kalau kita ketemu data yang dalam bentuk tabel frekuensi, kita akan pakai rumus ini. Ya, jadi kita melihat dulu datanya ganjil atau genap karena rumusnya berbeda. Kalau data genap, nanti untuk Q1 atau median atau kuartil yang pertamanya itu 1/4 dikali N. N ini apakah? N ini adalah jumlah dari datanya, gitu ya, ditambah setengah dan seterusnya. Nah, cuma yang perlu kakak ingatkan, rumus ini bukan mencari nilai dari kuartilnya. Rumus ini hanya mencari posisi kuartil ada di data keberapa. Jadi kalau kita Q1 nih, jumlah datanya misalkan 25 ya. Misalkan 25, maka kalau Q1 1/4 dikali 25 ditambah setengah gitu ya. 1/4 kali 25 tuh 25/4 ditambah 1/2. Nah, ini kakak harusnya 26 ya. Kita contohnya 26. Jadi misalkan ini jadi 28/2, ini adalah 28/4 ya kalau dijumlahkan, ini jadi 7. Maka ini data ke-7, bukan kuartilnya nilainya 7. Ya. Nanti sama seperti median, dari hasil ini kalau kita dapat yang setengah 3,5, 4,5 itu berarti data ketiga ditambah data keempat. Kalau dia dapat 7,5 berarti data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Gitu ya. Nah, kita langsung, sebelumnya ada rumus lain yang berkaitan dengan kuartil, itu adalah jangkauan interkuartil, biasanya disebut juga hamparan atau rentang antar kuartil, RAK. Atau jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil atau rataan kuartil, gitu ya. Sebetulnya dari sini ke sini cuma dibagi 2 aja, gitu ya. Jadi yang kita hafalin aja nih. Ya, kalau jangkauan interkuartil atau rentang antar kuartil Q3 kurang Q1. Nah, kita langsung coba untuk data yang ini. Jadi kakak punya data 8, 7, 7, 5, 8, 10, 9, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan mediannya, kuartil atas, kuartil bawah, rentang antar kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, kalau datanya tunggal seperti ini, langkah pertama ingat selalu kita urutkan, ya. Jadi kita harus urutkan dulu, nggak boleh langsung. Kita urutkan dari data yang terkecil, itu adalah si 2. Terus kemudian tidak ada 3, ada 4-nya, 1. Kemudian ada 5-nya, 1, 2, 5. Ada 6-nya 1 saja, ada 2, 6-nya. 6. 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 7. 8-nya kita hanya ada 2, 8 ya. Ada 3, 8-nya ada 3. 8.
9 aja 1, 10-nya ada 1. Nah, kenapa kakak mencoret-coret? Supaya kelihatan nih mana yang belum ketulis ya, supaya nggak salah. Nah, yang pertama-tama pasti kita akan menentukan yang namanya median. Ya, caranya gimana kak? Caranya gampang. Kita coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Terus kita coret terus mereka. Nah, sampai seperti ini. Tinggal satu data nih. Data 7, ya. Data 7. Nah, ini adalah mediannya. Ini adalah median atau Q2. Kalau sudah mencari Q2, kita baru bisa mencari Q1 atau Q3. Nah, supaya tidak pusing, kakak tulis lagi datanya. 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Cukup sampai sini, ya. Ya, jadi ini si 7 ini membagi 2 sama besar. Kita tinggal lihat depannya saja. Kemudian sama caranya, kita coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, coret belakang. Sehingga kita dapat angka ini yang sendirian. Ini adalah Q1-nya. Oke, sekarang kita mau mencari Q3-nya. Sama, kita tulis juga selain yang ini ya. 7, 7, 8-nya ada 3, ada 9, ada 10. Kita coret depan, kita coret belakang. Coret, 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 dapat ini, ya. Ini adalah Q3-nya. Jadi untuk data yang seperti ini gampang nih. Median dapat, kuartil atas, kuartil bawah dapat. Sekarang tinggal rentang antar kuartil. Ya, tinggal kita lihat aja rumusnya apa. Rentang antar kuartil rumusnya adalah Q3 kurang Q1 ya. Q3 dikurang Q1. Maka ini 8 dikurang 5. Karena Q3-nya 8, Q1-nya 5. Dapat 3. Bagaimana dengan simpangan kuartil? Berarti QD-nya nih. Oh, gampang banget. Tinggal setengah dikalikan 3. Ya, dikalikan rentang antar kuartilnya. 3/2. Dapat. Jadi untuk yang data tunggal sebenarnya tidak sulit, gampang sekali. Ya, kita coba satu soal lagi. Nah, ini datanya lebih banyak. Sama perilakunya, jadi kita perlu menuliskan datanya secara urut, ya. Jadi kita perlu tulis secara urut. Pertama yang paling kecil itu adalah 110 ada 1, 110. Kemudian 111 nggak ada, 112-nya cuma ada 1. Kemudian kita lihat ada 114 ada 1. Kemudian ada 115-nya cuma 1 ya. 116-nya ada 1, ada 2. 116. Kemudian 117-nya cuma ada 1. 117. Kemudian 118 ada 1, 2. 118-nya ada 2. Kemudian ada 119, itu cuma ada 1. Kemudian ada berapa lagi nih? 120 nggak ada, 121 tidak ada, 122 ada 1. Kemudian kita punya 123 nggak ada, 124 ya, 124 ada 1. 100 ini kakak 122, 124. Kemudian 125. 25-nya ada 1, 2. 125. 126-nya ada berapa ya? 126-nya cuma ada 1, 126. 127-nya ada 1, 2, 3, 4. 127 ada 4. 127, 127, 127, 127, 128 terakhir. Nah, selain menggunakan coret-coret ini, kita juga bisa memeriksa dari jumlah datanya ya.
Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 data. Kita cocokin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sama. Nah, sekarang kita akan mencari median, kuartil atas, kuartil bawah, rentang antar kuartil, dan simpangan kuartil. Kita sudah urutkan datanya, maka tinggal kita coret depan belakang nih. Ya, coret depan belakang, coret ya. Coret 3, ini coret yang keempat, coret yang kelima, coret yang keenam, coret yang ketujuh, 8, 9. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang dicoret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang dicoret. Nah, yang dua ini, kalau kakak coret, jadi habis nih. Ya, ternyata nilainya ada di sebelah sini nih. Nih, si kuartil 2-nya, atau si mediannya, harusnya di tengah-tengah sini. Jadi ini kalau kakak coret gitu ya. Nggak ada nih, angkanya nggak ada. Beda sama yang ini. Yang ini angkanya jelas nih, si 7. Kelihatan. Kalau ini di tengah-tengah, gimana caranya? Berarti 119 ditambah 122, kita bagi 2. Berapa nih ya kalau dibagi 2 itu, ini dijumlahkan dulu. Hasilnya itu 141 dibagi 2. Nanti dapat nih 120,5. Nah, ternyata Q2-nya adalah 120,5. Sekarang kita mau mencari Q1, berarti tinggal yang bagian sini aja nih. Ya, supaya tidak bingung kita tulis ulang dulu. 110, 112, 114, 115, 116, 116 lagi, 17, 118, 118, 116. Kita coret lagi nih. Coret 1, coret 2, coret 3, coret 4. Wah, ternyata kalau dicoret lagi habis ya. Tinggalan di tengah sini nih. Wah, ternyata Q1-nya juga 116 ditambah 116 dibagi 2. Ternyata hasilnya 116 juga. Sekarang kita lihat yang Q3. Berarti kalau Q3 kita akan melihat yang bagian sini ya. 122, 124, 125, 125, 126, 127, 127, 127, 128. Sekarang kita coret satu-satu ya, coret depan, coret belakang, coret kedua, coret ketiga, coret keempat. Nah, ini ya. Kalau dicoret habis lagi nih. Ternyata Q3-nya 126 ditambah 127 ya, dibagi 2. Hasilnya itu adalah, ini kalau dijumlahkan 153 dibagi 2 ya. Hasilnya 126,5. Sekarang kita baru menghitung. Nah, jadi di sini mediannya sudah selesai, kuartil sudah, kuartil bawah. Sekarang tinggal rentang antar kuartil atau H ya. Jangkauan antar kuartil, H-nya maka 126 Q3 dikurang dengan Q1. Maka ini 126,5 dikurang Q1-nya 116. Nah, ini sehingga hasilnya itu nanti adalah kalau dikurangkan 10,5 ya. Nah, ini kakak minta maaf ya, ini agak sedikit ngaco nih petnya. Nah, kemudian untuk QD atau jangkauan semi interkuartilnya, ini gampang banget berarti sekarang ya. Ini untuk ini atau simpangan kuartilnya, QD-nya itu bisa dihitung dengan 10,5 dikalikan dengan ini ya, dikalikan 10,5. Jadi dapat nih nanti 5,25. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk data tunggal sebenarnya cukup gampang nih ya. Kita tinggal mengurutkan datanya. Kita tinggal coret depan dan belakang,
Cuma kalau memang kita mendapatkan yang nilainya seperti ini, maka harus kita jumlahkan, kita bagi 2. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk soal yang dalam bentuk data kelompok, ya, data tabel. Bukan data kelompok, tetap data tunggal, cuma disajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini frekuensinya sudah banyak nih, ya. Kalau tadi yang pertama ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 data. Di soal nomor 2 kita punya 20 data. Di sini itu kita punya berapa nih? Kalau kita hitung 20, 50 data, ya. Jadi ini agak tidak mungkin kalau kita mengurutkan datanya. Maksudnya gimana, Kak? Jadi sebetulnya bisa saja kamu mengurutkan datanya. 32, 32, 32 gitu ya. Kemudian 34, 34, 34, 6 kali. Terus 35, 15 kali. Bisa, tapi terlalu panjang dan terlalu menyulitkan dalam melihat. Nanti kita salah coret gitu ya. Nah, jadi caranya adalah pakai rumus yang tadi Kakak bilang. Pertama-tama kita bikin dulu yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, kita sedikit belajar ya. Nanti ini kepake juga di SMA, nggak apa-apa. Frekuensi kumulatif itu kalau yang pertama ini berarti 0. Ya, 0 ditambah dengan 3 itu hasilnya adalah 3. Ya. 3 ditambah dengan 6 hasilnya ada 9. 9 ditambah dengan 14 hasil 23. 23 ditambah dengan 17 itu hasilnya adalah 40. 40 ditambah dengan 8 hasilnya 48. 48 ditambah dengan 2 hasilnya 50. Nah, maksud dari data frekuensi kumulatif ini apa sih gitu ya? Jadi ini adalah data pertama sampai data ketiga itu ada di sini. Ya. Kemudian bacanya yang berikutnya ini sebenarnya karena ini 3, maka ini data ke-4 sampai data ke-9. Maka ini adalah data ke-10 sampai data ke-23, data ke-24 sampai data ke-40, data ke-41 sampai data ke-48, data ke-49 sampai data ke-50. Kira-kira frekuensi kumulatif cara bacanya seperti itu. Nah, di sini kita mendapati kalau jumlah datanya 50 totalnya, ya, data terakhir data ke-50. Artinya di sini kita bisa simpulkan datanya genap. Nah, kalau data genap ketika kita menghitung Q1, Q2 dan Q3, maka kita menggunakan rumus yang ini, ya. Q1 itu sama dengan 1/4 dikali N ditambah setengah. Maka ini 1/4 dikali berapa nih? 50 ditambah setengah. 1/4 dikali 50 itu hasilnya adalah 12,5 ditambah 0,5 hasilnya 13. Maka bisa disimpulkan ya, Q1 itu adalah data ke-13 ya. Jadi bukan nilainya 13. Nah, kita lihat ya. Data ke-13 itu ada di sini nih, 10 sampai 13 ya. Datanya itu adalah 35. Berarti Q1-nya adalah 35. Oke, gampang. Kita sekarang coba Q2. Ya, Q2 sama nih rumusnya. Berarti 2/4N ditambah setengah. Ya, 2/4N itu 2/4 dikali 50 ditambah setengah. Hasilnya ini adalah 25 ditambah setengah. Maka ini 25,2. Maka kesimpulannya Q2 atau median itu adalah data ke-25 ditambah data 26 ke-26 dibagi 2. Ya, jadi hasil ini 5. 25,5 itu artinya data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2.
Sekarang kita lihat ya, data ke 25 dan ke 26 tadi itu ada di sini nih. Ya, ada di 37. Oh, pada kasus ini sama. 37 ditambah 37 dibagi 2. Maka hasilnya 37. Ya, sekarang kita coba kita coba sekarang kuartil yang ketiga. Sama nih, berarti 3/4N ditambah setengah. Ya, 3/4 dikali berapa nih? Dikali 50 ditambah setengah. 3/4 dikali 50 itu adalah 37,5. Ya, ditambah 0,5, maka hasilnya adalah 38. Ya, maka Q3 itu adalah data ke 38. Ya, data ke 38. Sehingga kita dapat nih, ternyata Q3-nya nilainya itu dari sini ya, data ke 38 itu ternyata masih 37. Nah, ya. Ternyata bukan 38 nih ya. 38 itu data ke 38. Yang nilainya adalah 37. Jadi ini yang kita pakai. Ya, jadi kalau bentuknya tabel kira-kira cara pengerjaannya seperti ini. Sekarang untuk H-nya. Nah, untuk rentang antar kuartil atau jangkauan interkuartil berarti Q3 dikurang Q1. Ya, berarti 37 dikurang 35. Hasilnya 2. Berarti QD-nya atau simpangan kuartilnya setengah dikali 2. Hasilnya 1. Oke, jadi gampang ya. Kita coba satu soal lagi untuk yang tabel. Sama seperti tadi, maka kita akan mencari dulu yang namanya frekuensi kumulatif nih. Ya, kita cari dulu nih frekuensi kumulatifnya. Ini berarti 2. Ya, 2 ditambah 14 itu hasilnya 16. 16 ditambah 21 itu hasil adalah 37. 37 ditambah 6 hasilnya 43. 43 ditambah 4 itu hasilnya adalah berapa tuh? 47. 47 tambah 2 hasilnya 49. Dari sini kita simpulkan kalau datanya adalah ganjil ya. Karena jumlah datanya itu 49. Artinya kita akan pakai rumus yang ini, yang sebelah kanan. Ya. Di mana kita akan mencari posisi. Sekali lagi kakak tegaskan ya, yang kita cari di rumus ini adalah posisi. Si Q1 adalah 1/4 N ditambah 1. Maka 1/4 dikali 49 ditambah 1. 1/4 dikali 50. Hasilnya adalah 12,5. Berarti data ke 12,5. Berarti Q1-nya itu adalah data ke 12 ya, ditambah data ke 13 dibagi 2. Kita lihat di sini. Ini data 0, data 1 sama data 2. Ini berarti data 3 sampai data 16. Ini berarti 17 sampai 37. Ini berarti 38 sampai 43. Ini berarti 44 sampai 47. Ini berarti 48 sampai 49. Nah, ini kakak menuliskan seperti ini kalau supaya kita tidak bingung ini data keberapa sampai data keberapa gitu ya. Berarti data ke-12 dan data ke-13 ada di sini. Maka 14 ditambah 14 dibagi 2 hasil adalah 14. Sekarang kita coba kita hitung untuk yang Q2 ya. Yang Q2 sama nih. Ini 2/4 ya dikali N tambah 1. Nah, ini berarti 2/4 ya dikalikan 49 ditambah 1 atau 2/4 dikali 50 hasilnya adalah 25 atau data ke 25 ya.
Maka Q2-nya bisa kita lihat data ke-25 itu adalah ini. Ya, 7. Ah, ini kakak di sini ada salah nih. Ternyata yang kakak masukkan tuh frekuensinya. Seharusnya yang kita masukkan tuh adalah angka ininya nih. 6 ya ditambah 6 dibagi 2. Maka Q1-nya tuh 6 tadi. Kita salah menghitung. Nah, sekarang kita coba untuk Q3-nya. Ya. Q3-nya posisinya sama nih. Maka dia adalah 3/4 N ditambah 1. Maka 3/4 ini berarti 49 tambah 1 ya. Masih sama. Maka 37,5. Nah, maka Q3-nya kita dapat nih data ke-37 ya. Tambah data ke-38 dibagi 2. Data ke-37, nah nih ya, data ke-37 itu adalah angka 7 nih, karena ini data ke-17 sampai ke-37. Ternyata ini 7 nih. Data ke-38 ternyata sudah masuk ke yang sini. Nih, sudah masuk angka 8. Dibagi 2. Sehingga dapat nih, Q3-nya adalah 7,5. Ya. Sehingga kalau kita ditanya hamparan atau rentang antar kuartilnya, maka tinggal Q3 dikurang Q1. Ini adalah 7,5 ya, dikurang 6. Ini hasilnya adalah 1,5. Dan kalau kita ditanya simpangan kuartilnya ya atau QD-nya, nah ini gampang, tinggal dibagi 2 H-nya. Ya, tinggal 1,5 dibagi 2. Nanti hasilnya adalah 0,75. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk data tunggal itu gampang banget, tinggal kita urutkan. Untuk data yang tabel, kita bikin dulu frekuensi kumulatifnya, kemudian kita gunakan rumus yang sesuai. Yang perlu diingat, rumusnya itu untuk mencari posisi, bukan nilainya. Kita akan belajar apa yang namanya modus, dan juga kakak akan mengajarkan sedikit cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, modus itu adalah data terbanyak yang ada pada suatu kumpulan data. Modus ini bisa lebih dari 1 ya. Nah, cara mencarinya gampang banget. Nggak pakai rumus, nggak pakai apa-apa. Cukup melihat jumlah angka yang paling banyak itu siapa. Nah, tabel distribusi frekuensi itu maksudnya seperti ini. Kalau biasanya kita melihat tabel data, itu biasanya adalah data tunggal yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Ya, contohnya seperti ini nih. Ini adalah data tunggal yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Di mana angka 32-nya ada 3, angka 34-nya ada 6. Nah, tapi bisa juga data tersebut ditampilkan dengan rentang data tertentu. Nah, untuk membuatnya dibutuhkan lebar interval. Pada soal bisa diketahui atau dicari dengan langkah yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau datanya itu dalam bentuk rentang. Datanya secara jelas, secara fakta itu nilainya berapa, kita nggak tahu. Jadi kita cuma punya informasi kalau di antara 21 sampai 25 di kelas ini, kita sebutnya ini adalah kelas gitu ya. Itu terdapat 2 data. Apakah 21 dan 22? Bisa 22 dan bisa 23. Bisa 23 dan 24 gitu ya. Bisa 22 dan 24, itu bisa beraneka ragam. Itu kita tidak peduli, yang pasti jumlahnya 2. Nah, yang namanya lebar kelas itu bisa kita lihat dari sini. Jadi ini kita punya yang namanya tepi bawah, kita punya tepi atas gitu ya. Ini tinggal kita kurangin aja, bukan 25 kurang 21, tapi 26 dikurang 21. Itu adalah interval dari kelas. Nah, ini apa nih Kak? Log. Nah, ini sebenarnya adalah logaritma. Biasanya di soal ini dikasih tahu nih, misalnya log 50 adalah sekian gitu ya. Kemudian bisa juga dikasih tahu misalkan log 37 adalah sekian. Biasanya ini pasti datanya ya. Kalau di SMP dikasih tahu nih, jumlah datanya 50, dikasih tahu
log 50-nya berapa. Jumlah datanya 37 dikasih tahu jumlah log 37-nya berapa gitu ya. Kalau di SMA beda, kita boleh pakai kalkulator. Nah, nanti tentunya ini hasilnya nggak bulat. Nah, biasanya kita bulatkan kemana ya? Biasanya ini kita bulatkan ke atas ya. Ini juga bisa tidak bulat hasilnya. Biasanya kita bulatkan ke angka ganjil. Ya, kenapa sih Kak ke angka ganjil? Karena ini sangat membantu nanti kalau dicari min-nya, rata-ratanya. Tapi kita di sini nggak belajar. Jangkauannya apa? Jangkauan jangan lupa ini range ya. Ini hanya data paling kecil, data besar, data maksimum dikurang yang paling kecil. Ya. Sekarang kita coba aja ya. Ini contoh soal yang gampang dulu. Kita disuruh menentukan modus ya, disuruh melihat data ini. Kita tinggal lihat nih, kalau untuk soal nomor 1, kita tinggal lihat data yang paling banyak tuh siapa ya. Ini 8-nya, 2 udah pasti nggak mungkin nih. 2 cuma sendirian. 4 cuma sendirian nggak mungkin, gitu ya. 5 juga cuma sendirian, nggak mungkin. 6 itu ada 2. Nah, ini 6 ada 2 nih. 1, 2. 7 itu udah 1, 2, 3, 4. Oh, 7 itu ada 4 ya. 7 udah ada 4. Jadi kita bisa coret-coret datanya nih. Jadi nyari modus tuh gampang banget. 8 ada 1, 2, 3. Ini ada 3. 8 boleh kita coret. 9 ada 1, 10 ada 1. Jadi di sini kelihatan dong ya. Modusnya siapa? Modusnya berarti si 7. Karena dia jumlah datanya paling banyak. Ada 4 buah. Nah, jadi gampang banget ya. Kita coba sekarang untuk yang ini ya. Kita tinggal lihat aja nih. 100 kita coba hilangkan dulu. Atau boleh juga kita urutkan. Jadi kalau kita urutkan, kita akan kelihatan banget jumlah datanya ada berapa gitu ya. Kita urutkan ya. Ini kita punya 110-nya cuma 1. Kemudian kita punya 112. Kemudian kita punya 113 nggak ada. 114-nya cuma 1. 115-nya ada 1. 116 ada 1, 2, 116. 117 tidak ada, ada 1, 117, 116 ada 2 ya, 117 ada 1, 118 nya cuma 1, 119 cuma 1, ya 116, 120, oh 118 ada 2, kelewat 1. Nah jadi ini gunanya kita mencoret, jadi kelihatan. 122 apakah ada, cuma 1. 123 nggak ada, 124. 125 nya ada 2. 126 cuma ada 1. 127 ada 1, 2, 3, 4. Nah 127 nya ada 4. 128 nya hanya ada 1. Nah, dari sini jelas banget ya. Modusnya siapa? Ya modusnya ini. Ya, yang datanya ada 4. Berarti modusnya itu adalah 127. Nah, sekarang kita coba kalau contoh soal seperti ini. Ini jadi lebih gampang banget nih. Jadi kalau kita ketemu tabel dari data tunggal, ya, disuruh tentukan modus data di atas, tinggal kita lihat frekuensinya. Ya, frekuensi paling besar siapa? Ini paling besar nih. Ya, berarti modusnya ini ada 2 nih. Modusnya itu adalah 35 dan 37. Kita coba yang nomor 4. Ya, ini data nilai matematika di kelas 7A Sekolah Ijuk Prestasi. Tentukan modusnya. Cari yang paling besar angkanya, frekuensinya. Oh, 19. Maka modusnya itu adalah 7. Nah, angka 7 nih, modusnya nilainya ya, bukan 19-nya. Tapi nilainya dari datanya. Nah, itu kalau seperti ini gampang ya. Jadi modus itu ternyata gampang banget carinya. Jadi dibandingkan min, rata-rata, atau median, kuartil, ini paling gampang. Jadi harus paling bisa dijawab kalau kita ketemu di soal ulangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang si tabel distribusi frekuensinya ya. Gimana cara buatnya gitu ya. Tadi kita sudah ada langkah-langkahnya, tapi untuk soal yang ini ternyata
kita sudah dikasih tahu nih lebar interval kelasnya nih 8 ya. Lebar interval kelasnya ada 8. Kita lihat dulu nih data paling kecilnya, maksimumnya siapa? Ya, kemudian data minimumnya siapa? Ini dimulai dari 33, jadi kakak punya data banyak begini, disuruh bikin tabel frekuensi dengan lebar interval kelas 8 dimulai dari 33. Curiganya 33 paling kecil. Kita coba cari yang lain ya. Apakah ada yang lain? 36. Bukan. Ya, ini nih ternyata kalau kita lihat 33 memang paling kecil. Ini 33. Kemudian paling besar itu berapa nih? 90, 95. Ada lagi nggak? 98, 99 apakah ada? 99. Ya, ini kayak lagi manggil nomor antrian ya. 99 apakah ada? Ternyata tidak ada ya. Maksimum ada 98. Nah, berarti kita bisa tahu kalau range-nya atau rentang datanya itu adalah 98 dikurang 33. Ini adalah berapa ya? 65. Nah, tapi di sini tidak kepakai karena kita sudah punya interval kelasnya dimulai dari 33. Maka kita bikin tabelnya. Nah, kita punya kelasnya. Nah, cuma kita perlu ini sedikit karena kita tidak boleh tidak memasukkan si 98 ya. Jadi kalau nanti ternyata sampai di berapa 97 ya berarti kita mesti bikin satu kelas lagi. Kemudian kita punya frekuensinya. Nah, bagaimana ya cara menghitung frekuensinya? Nanti kita akan lihat. Kelasnya dimulai dari 33, tapi jangan langsung bikin sebelahnya dulu. Ya, dia ada intervalnya itu 8. Maka kita akan tambahkan 8 dulu ke sini. Jadi hasilnya adalah 41. Ya, kemudian kita tambahkan 8 lagi ke bawah, itu jadi 49. Tambahkan 8 lagi, jadi kita bikinnya ke bawah dulu. Interval ini kita tambah ini ke bawah nih, bukan ke samping, gitu ya. 49 tambah 8 itu berarti 57. Tambah 8 lagi berarti 65. Tambah 8 lagi, nanti kita dapat 73. Ditambah 8 lagi itu kita dapat 81. Tambah 8 lagi dapat 89. Gitu ya. Tambah 8 lagi dapat 97. Nah, ya tambah ini cukup nih, harusnya cukup ya. Ini berarti 33 sampai 40. Sebelum ini aja gampang. Berarti ini 48. Ini berarti 56. Ini 64. Ini 72 ya. Kita lihat sebelumnya dari kelas sebelumnya. Kelas berikutnya. Ini 80. Ini berarti 88. Ini berarti 96. Ini tinggal 96 tambah 8, 104. Gitu ya. Nah, kemudian biasanya kita akan bikin garis begini supaya nggak berantakan nih. Nah, terus gimana nih Kak mengisi frekuensinya? Gimana caranya nih Kak mengisi frekuensinya? Nah, cara mengisi frekuensinya itu adalah kita membuat yang namanya turus. Ya, jadi kita lihat di sini nih. 70 itu masuknya di sini. 1. 40 itu masuknya di sini. Ya, 69 itu ada di sini. Nah, diteruskan nih. 71 itu ada di sini. Ya, 65 itu ada di sini. 63 itu ada di sini. Nah, ini kakak teruskan dulu ya. Nah, di sini kakak sudah membantu membuatkan turusnya. Jadi ya, tadi kan cuma sampai berapa tuh? 80-an yang di sini ya. Kakak sudah buatkan, ternyata hasil seperti ini. Ternyata antara 33 sampai 40 itu ada 4 data. Di 41 sampai 48 ada 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini kalau dikasih tahu gampang banget. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 kan ditanya kelas modus dan kelas median. Ya, jadi yang ditanya memang kalau tabelnya distribusi seperti ini, data majemuk, dia hanya tanya kelasnya aja. Kenapa? Karena kalau ditanya siapa modusnya, siapa mediannya, itu nanti belajar di SMA, rumusnya ruwet, gitu ya. Kelasnya paling gampang ya. Kelas modus itu di sini. Ini berarti kelas modus.
Ya, modusnya itu harusnya ada di antara sini nih datanya, karena ini kan paling banyak 21. Untuk kelas median berarti kita mesti bikin yang namanya frekuensi kumulatifnya dulu. Ya, ini 4 tambah 2 6, 6 tambah 5 11, 11 tambah 11 22, 22 tambah 21 43, 43 tambah 19 berapa ya? 62 tambah 13 75, 79 80. Ternyata datanya genap. Ya. Maka untuk mencari data keberapa ya yang ada mediannya, maka kita pakai rumus yang di median kemarin ya di video sebelumnya. Maka untuk Q2 karena dia datanya genap, kita pakai rumusnya yang 2/4N tambah setengah. Maka ini 2/4 dikali 80 tambah setengah. Berarti ini data ke 40,5. Ya, data ke 40 dan data ke 41. Berarti kalau kita lihat dari kelas-kelas yang ada, jadi ini dari 33 sampai 40 tuh kita sebut dengan kelas. Ini kan berarti data ke 12 ya, ini berarti data ke 12 sampai ke 22, ini berarti data ke 23 sampai ke 43. Artinya 40,5 atau 40 dan 41 itu juga ada di sini. Maka ternyata kelas modus dan kelas mediannya sama nih. Ini adalah kelas dari median. Mencari siapa mediannya itu nanti belajar di SMA. Nah, itu kalau sudah dikasih tahu lebar interval kelasnya. Gimana kalau belum dikasih tahu lebar interval kelasnya nih? Ya, jadi yang di sini kita belum dikasih tahu. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi kita akan mencari jangkauannya terlebih dahulu. Kita mencari nilai terbesar dan terkecilnya dulu ya. Jadi kita hitung dulu datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ke samping, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total di sini kita punya 80 data. Ya, kita punya 80 data. Kita mau mencari jangkauannya dulu. Jadi yang pertama kita cari range-nya dulu ya. Berarti data paling kecil dikurangi data paling besar. Di sini yang paling kecil kalau kita lihat itu adalah si 33. Kakak tidak melihat yang lebih kecil lagi. Kemudian yang paling besar itu adalah 97. Ya, paling besar adalah 97 ya. Berarti range-nya adalah 97 dikurang 33. Ini berarti hasil adalah 64 ya. Rentangnya 64. Kemudian kita mencari banyak kelas atau K. Nah, ini adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Nah, berarti ini 1 ditambah 3,3 log 80 biasanya dikasih tahu di soal ya. Di sini belum dikasih tahu, jadi kakak akan bantu hitung. Log 80 itu adalah 1,90 ya. Berarti ini 1 ditambah 6,27 hasilnya 7,27. Kita bulatkan ke atas ya, nanti dapat hasilnya itu adalah 8. Jadi banyak kelasnya itu 8. Oke. Nah, sekarang kita mencari di langkah ketiga itu adalah intervalnya. Nah, intervalnya tinggal ini. 64 dibagi 8 nih. Maka hasilnya adalah 8. Oh, ternyata intervalnya bagus. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tinggal membuat tabelnya. Jadi, kelasnya itu boleh dimulai dari yang paling kecil. Boleh dimulai dari yang di bawahnya gitu ya, tapi jangan yang di atasnya gitu. Misalkan kakak mulai mau dari berapa 30 deh gitu ya, 30 boleh nih. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oh, kakak bikin tabelnya kurang sedikit.
Maka kita tambah 8-nya ke bawah dulu ya. 30 tambah 8. Karena kan tadi intervalnya kita dapat 8 juga. Maka ini 38. Tambah 8 lagi 46. 54. Kemudian 62. Kemudian berapa nih? 62. Terus berarti 70. 78. Kemudian di sini kita punya 86. Ya. Kemudian baru kita lihat sini, berarti ini 30 sampai 37, ini sampai 45, ini sampai 53, ini sampai 61, ini berarti sampai 69, ini sampai 77, ini berarti sampai 85, berarti ini 85 ditambah dengan 8 itu baru 93. Ya, ternyata data yang 97 pasti nggak masuk nih, nggak bisa masuk di sini. Maka kita bikin satu lagi, 94 sampai berarti berapa nih? 99. 101 ya, 101. Nah, kemudian kita akan memulai pekerjaan yang cukup melelahkan. Ya, kita akan membuat turusnya. Ya, ini 80 itu berarti dia masuknya di sini. 92 berarti masuknya di sini. Terus 82. Oke, kakak masukkan dulu ya. Nah, ini adalah hasil ya. Jadi kalau kita lihat di kelas 33 sampai 37 itu ada 1 saja. Ya, di 38 sampai 45 itu ada 3 ya, dan seterusnya. Frekuensi kumulatifnya sudah kakak buatkan di sini. Jadi 1 tambah 3 4, 4 ditambah 4 8, 8 tambah 4 12 dan seterusnya. Dapat di akhir kita akhirnya frekuensi komutatifnya 80. Nah, jadi ini sudah beres nih soal yang pertama. Soal yang kedua disuruh tentukan kelas median dan kelas modusnya ya. Jadi gampang, kita lihat aja yang paling banyak. Oh, ini adalah modusnya. Ya, berarti kelas modusnya itu, nah ini kelas modusnya itu ada di yang modus ya. Yang modus itu ada di kelas 78 sampai 85. Untuk median maka kita sama nih, kita perlu mencari Q2-nya ya. Berarti ini karena datanya 80 lagi, kita pakai 2/4 kali 80 ditambah setengah. Ya, ini nanti dapat 40,5. Maka ini data ke 40 dan data ke 41. Nah, kalau kita lihat di sini, maka itu harusnya ada di sini, ya. Karena ini adalah data ke 29 sampai ke 43. Maka kelas mediannya itu ada di 70 sampai 77. Nah, itu modus dan median. Ternyata bisa juga ditanya mean-nya atau rata-ratanya. Gimana nih Kak cara mencari rata-ratanya? Nah, jadi kalau kalian disuruh mencari mean dari data ini sebenarnya sedikit menyerempet pelajaran SMA ya. Tapi sebenarnya kalau mean masih gampang. Kita menggunakan cara nilai tengah. Nah, nilai tengah itu apa nih? Nilai tengah itu gampangnya 37 ditambah 30 dibagi 2. Gitu ya. 45 ditambah 48 dibagi 2. Ini harusnya hasilnya kalau kita hitung 37 tambah 30, 67 dibagi 2. Maka kita dapat 33,5. Nanti ke bawahnya itu dapatnya adalah, nah jadi nilai tengahnya ini kita cari dulu. Ya, kalau sudah dapat nilai tengah maka baru kita menghitung ya nilai tengah dikali dengan frekuensi. Berarti 33,5 dikali 1. Ini 33,5. Gitu ya. Kemudian 41,5 dikalikan dengan 3, itu hasilnya adalah 124,5. Dan seterusnya nih, kita kalikan nih. 49,5 kali 4, 57,5 kali 4, dan seterusnya. Kalau semua sudah dikalikan, maka kita tinggal menjumlahkan nih ya. Ini tinggal kita jumlahkan nih, jumlah dari si nilai dari si datanya berapa, kita jumlahkan ya. Hasilnya, ini kalau dijumlahkan adalah 5.944. Sehingga ketika kita mencari mean-nya, ini tinggal nilai data dibagi frekuensi data ya, atau jumlah data. Nilai datanya adalah 5944 dibagi dengan 80.
nanti ini hasilnya adalah 74,3. Jadi rata-rata dari data ini adalah 74,3. Tapi memang kalau kita hitung langsung nih ya, ini ditambahkan ya, kemudian kita bagi 80, mungkin hasilnya mendekati ya, tidak persis 74,3. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi sebetulnya untuk soal-soal yang modus tuh gampang banget. Tinggal kita mencari yang paling banyak. Nah, jadi untuk tabel kalau sudah dikasih tahu gampang ya, tinggal yang perlu kita ingat dimulai dari 33, maka 8-nya jangan ditambahin ke sini ya. Jadi 8-nya kita tambahin ke bawah dulu. Nah, ini kalau misalkan kita membuat tabelnya dari 0 gitu ya, kita mencari range-nya, kita mencari banyak kelasnya, kita juga mencari intervalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.